warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila, mahasiswi PPG Antropologi dalam jabatan 3 tahap 3 2021 Universitas Negeri Semarang. Nomor induk saya adalah 34010210139. Sehari-hari saya mengajar di SMA Negeri 1 Nrekan. Pada hari ini saya akan mengajar mata pelajaran antropologi dengan subtema peran, fungsi, dan manfaat antropologi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan hari ini ada temannya yang berhalangan untuk hadir mengikuti pembelajaran hari ini ya. Hadir semua ya. Sama Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh Sukri. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sukri telah memimpin doa. Adapun kompetensi pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu tentang konsep dasar ilmu antropologi dengan materi pokok, peran, fungsi, dan manfaat ilmu antropologi dalam kehidupan masyarakat. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengurai kembali pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Adapun kompetensi pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya yaitu masih dalam konsep dasar ilmu antropologi tapi dengan submateri pokok yaitu pengertian budaya, adat, dan kelompok etnik. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan budaya, adat, dan kelompok etnik? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Koe Nyaraningrat, kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Sedangkan kata budaya merupakan perkembangan majemuk dari budi daya yang berarti daya dari budi, sehingga dibedakan antara budaya yang berarti daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ya, oke, bagus sekali jawaban dari Swakia. Kalau pengertian adat itu sendiri apa? Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan adat atau kelompok etnik? Saya, Ibu. Ya, silakan. Saya, Ibu. Ya, silakan. Kata adat memiliki beberapa yaitu aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut tahu dilakukan sejak dahulu kala. Yang sudah menjadi kebiasaan. Menurut Jalal Tumsan, seorang sebangsaan Arab yang tinggal di Aceh
Dalam tulisannya pada tahun 1960 menyatakan bahwa adat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari ada yang memiliki arti cara atau kebiasaan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa adat merupakan suatu kebiasaan yang mengandung kebudayaan, norma, kebiasaan, serta hukum yang lazim dilakukan oleh suatu. Jadi adat itu merupakan suatu kebiasaan yang sudah turun-temurun diwariskan dari nenek moyang dalam suatu masyarakat dan memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kemudian kalau kelompok etnik, apa itu kelompok etnik? Saya Ibu. Ya, silakan Rini. Suku bangsa dalam bahasa Inggris disebut ethnic group dan bila diterjemahkan secara harfiah, kelompok etnik, sehingga kelompok etnik disebut juga dengan suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Sedangkan kesadaran dan identitas tadi seringkali tetapi tidak selalu dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga. Pengertian etnik sendiri dibedakan dengan pengertian ras, karena ras biasanya mengacu pada cara suatu kelompok masyarakat menggambarkan dirinya sendiri atau digambarkan oleh orang lain sebagai hal yang berbeda dari manusia lainnya karena karakteristik fisik hewan yang dia saksikan. Jadi kelompok etnik adalah suatu suku bangsa yang mendiami suatu wilayah tertentu. Jadi di sini ada persamaan ras, budaya yang hidup dalam suatu budaya dan masyarakat tertentu. Itu adalah kelompok etnik. Karena pembelajaran sebelumnya sudah dipahami semua, inilah materi pembelajaran kita hari ini. Sudah bisa dilihat? Iya Ibu. Sudah bisa dilihat PT-nya? Jadi ini submateri pokok yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu peran, fungsi, dan manfaat ilmu antropologi. Ya, adapun kompetensi dasarnya yang akan dicapai yaitu bagaimana siswa memahami peran, fungsi, dan manfaat antropologi dilihat dari sudut pandang nilai sosiokultural masyarakat Indonesia. Kemudian memberikan respon. Siswa memberikan respon, membaca berbagai literatur, media massa tentang peran, fungsi, dan manfaat ilmu antropologi terhadap kehidupan sosiokultural masyarakat Indonesia. Jadi adapun model pembelajaran yang akan kita pakai pada pembelajaran hari ini yaitu dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan metode tanya jawab dan diskusi kelompok. Kemudian adapun teknik penilaian dalam pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini yaitu ada 3, yaitu teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilihat dari bagaimana kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, bagaimana kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian dari penilaian teknik pengetahuan, yaitu dinilai melalui tes-tes yang diberikan oleh peserta didik, seperti tes-tes formatif dan evaluasi. Kemudian dalam penilaian keterampilan dilihat dari bagaimana keaktifan seorang peserta dalam mengikuti pembelajaran secara daring di Google Meet, terutama dalam diskusi tanya jawab yang berlangsung di Google Meet dan presentase hasil diskusi kelompok. Jadi itu adalah 3 teknik penilaian yang Ibu akan gunakan pada pembelajaran hari ini, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu setelah menyimak video tentang tradisi lokal masyarakat setempat, peserta didik mampu menganalisis peran antropologi dengan kalimat sendiri.
Yang kedua, setelah menyimak video tradisi lokal masyarakat setempat, peserta didik mampu menganalisis fungsi antropologi dengan kalimat sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu setelah menyimak video tradisi lokal masyarakat setempat, peserta didik mampu menganalisis manfaat antropologi dengan kalimat sendiri. Kemudian dari hasil kelompok diskusi kelompok nanti, peserta didik mampu menganalisis peran, fungsi, dan manfaat antropologi dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Jadi ini adalah pokok-pokok materinya, ini adalah peta konsep, yaitu ada konsep dasar ilmu antropologi. Yang kita bahas hari ini itu apa peran antropologi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian apa fungsi antropologi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, apa manfaat antropologi dalam kehidupan masyarakat. Jadi ini adalah pembelajaran kita hari ini, yaitu peran, fungsi, dan manfaat antropologi dalam kehidupan masyarakat. Di mana antropologi itu sendiri mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Artinya di sini berkaitan dengan masyarakat juga. Jadi apa peran antropologi dalam kehidupan masyarakat? Ada yang bisa menguraikan sedikit tentang peran antropologi dalam kehidupan bermasyarakat? Apa perannya? Saya, Ibu. Ya. Peran antropologi. Antropologi Ya, secara dalam secara garis besar masyarakat. mempelajari manusia dan segala aspeknya. Dalam bukunya Antropologi dan Pembangunan Indonesia, mengutip pendapat Konca Ningrat bahwa suatu ilmu antropologi Indonesia yang cocok dengan kebudayaan Indonesia masa ini adalah suatu ilmu antropologi yang dapat meneliti dan menganalisis faktor-faktor sosiokultural yang berhubungan dengan usaha pembangunan negara kita masa kini. Jadi itulah salah satu peran antropologi, di mana antropologi itu berperan untuk memecahkan masalah manusia yang berkaitan dengan pembangunannya. Antropologi dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk membuat kebijakan dalam suatu permasalahan pada pembangunan Indonesia dan ikut serta dalam program perencanaan pemerintah. Itu adalah peran antropologi. Kemudian apa fungsi dari antropologi itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat? Ya. Saya Ibu. Ya, silakan. Adapun fungsi antropologi antara lain yang pertama, meningkatkan kemampuan menggali, mengungkapkan, dan menganalisis berbagai peristiwa budaya atau fenomena masyarakat sendiri. Yang kedua, mengembangkan wawasan dan penghargaan siswa terhadap budaya sendiri dan budaya bermasyarakat lain, terutama di bidang bahasa, seni, kepercayaan, dan ilmu pengetahuan di berbagai lingkungan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya kesadaran akan kerukunan hidup bersama dalam masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan minat siswa untuk memahami potensi kebudayaan lokal dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, menumbuhkan kepribadian yang kuat dalam menyikapi perubahan sosial budaya dan dampak globalisasi bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jadi itulah fungsi antropologi, yaitu meningkatkan kemampuan menganalisis peristiwa atau permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Kemudian mengembangkan wawasan dan penghargaan siswa. Jadi bagaimana siswa mengembangkan wawasan atau pengetahuan terhadap budaya sendiri dan budaya masyarakat lain. Jadi bagaimana seorang siswa itu belajar untuk memahami bagaimana perkembangan kebudayaannya sendiri dan juga kebudayaan orang lain. Kemudian yang ketiga, mendorong tumbuhnya kesadaran akan kerukunan hidup bermasyarakatnya.
Jadi kita menyadari bahwa hidup rukun dalam bermasyarakat itu sangat penting. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan minat siswa untuk memahami bagaimana potensi kebudayaan lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat kita sendiri. Kemudian yang kelima yaitu menumbuhkan kepribadian yang kuat. Bagaimana menyikapi suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat, apakah itu dari perubahan sosial budaya karena adanya dampak dari globalisasi bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kemudian adapun manfaat antropologi, apa manfaat dari ilmu antropologi itu sendiri? Manfaat ilmu antropologi yaitu? Saya Ibu. Silakan. Beberapa manfaat antropologi dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Dengan mempelajari sosiologi dan antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Dapat mengetahui beberapa macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat. Selain itu, juga mampu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Jadi itu adalah peran, fungsi, dan manfaat antropologi. Jawabannya sudah sangat bagus dan sudah mengerti tentang apa peran, fungsi, dan manfaat antropologi. Tapi untuk lebih jelasnya, kita simak video di bawah ini, yaitu video tentang tradisi lokal masyarakat setempat, yaitu tradisi Mapaci. Kabupaten Sidenren Rapang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya yaitu Pangkajene Sidenren, yang memiliki keanekaragaman budaya lokal. Penduduk asli Kabupaten Sidenren Rapang adalah suku Bugis. Suku yang mempunyai tradisi dan adat istiadat yang beragam, salah satunya adalah tradisi Mapaci. Tradisi ini merupakan rangkaian dari prosesi pernikahan adat Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halifah Jamaluddin dan Ibu Sari Mayang akan membahas tentang kearifan budaya lokal suku Bugis, khususnya di Kabupaten Sidenren Rapang, yaitu tradisi Mapaci. Baik, Ibu, apakah bisa menjelaskan tentang tradisi Mapaci ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mapaci merupakan upacara adat perkawinan yang dilakukan oleh suku Bugis. Mapaci ini berasal dari kata pacing yang artinya bersih, bertujuan untuk membersihkan diri sang calon pengantin dari semua hal yang mungkin menghambat dalam proses pernikahan. Mapaci ini biasanya dilakukan dari keluarga sang calon pengantin, keluarga dekat. Selanjutnya, Bu, apa sajakah yang harus disediakan dalam proses Mapaci ini? Ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan. Yang pertama, lilin yang sudah dinyalakan memiliki arti menerangi kehidupan pernikahan kedua mempelai. Yang kedua, beras memiliki arti supaya kedua mempelai ini memiliki keturunan. Yang ketiga, bantal yang memiliki arti kehormatan. Yang keempat, sarung sutra atau lipak sakbe yang memiliki arti harga diri, sebuah harga diri. Yang kelima, daun pisang supaya kehidupan kedua mempelai ini harmonis. Yang kelima, daun nangka yang melambangkan arti harapan dan cita-cita kedua mempelai. Yang ketujuh, daun paci supaya kehidupan kedua mempelai ini selalu hidup rukun. Bagaimana proses dalam kegiatan Mapaci ini, Bu? Yang pertama itu, calon pengantin duduk di tempat Mapaci, kemudian meletakkan kedua tangan di atas daun nangka dengan posisi telapak tangan terbuka. Kemudian peletakan daun paci dilakukan didahului dari imam masjid, kemudian dilanjutkan dengan keluarga terdekat.
Prosesnya yaitu meletakkan daun paci ke telapak tangan yang didahului dari tangan kanan ke tangan kiri, yang disertai doa harapannya supaya mempelai dapat hidup dengan bahagia. Dan yang terakhir bersalaman kepada kedua orang tua dan berpelukan. Oh iya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai tradisi Bugis Mapaci. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi Mapaci ini harus tetap diteruskan. Apalagi tradisi tersebut menyimpan makna filosofis yang dalam dan mengandung doa-doa kebaikan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Tradisi Mapaci memberikan gambaran tentang doa dan harapan dari keluarga agar kehidupan pengantin selalu dalam keberkahan, serta menyucikan diri sebelum melangkah ke kehidupan baru. Jadi setelah menyimak video tentang Mapaci, coba uraikan apa itu Mapaci, kemudian permasalahan-permasalahan yang muncul dalam tradisi Mapaci tersebut. Kemudian peserta didik diminta untuk menemukan permasalahan yang muncul dalam tradisi Mapaci tersebut dan bagaimana perkembangan tradisi Mapaci tersebut dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Apakah mengalami perkembangan, perubahan, dan bagaimana menurut Anda bagaimana? Apa itu Mapaci? Kemudian permasalahan yang timbul, kemudian bagaimana perkembangan tradisi Mapaci itu. Ada yang bisa? Silakan Selvi. Saya Ya, silakan. berdasarkan video tadi dapat disimpulkan bahwa Mapaci berarti bersih atau suci, bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu atau membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum memasuki arena rumah tangga. Adapun perkembangan yang muncul, Mapaci dilaksanakan pada malam hari dengan adanya keramasan seperti musik elektron sampai ada dari kalangan-kalangan tertentu yang pesta minum-minum, mabuk dan segi mempelai pengantin sudah tidak melaksanakan salat maghrib karena ada paci di tangannya, dan itu dipersiapkan dari sore hari hingga menjelang malam, dan ini sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Adapun perkembangan tradisi Mapaci pada zaman dahulu sampai sekarang. Perkembangan tradisi Mapaci pada zaman dulu dengan sekarang sudah mengalami di mana tradisi Mapaci tersebut merupakan warisan yang diwariskan ke generasi penerusnya, dan itu dianggap sangat sakral dan dilakukan dengan hikmat dan dipimpin langsung dari orang yang dituakan atau pemantau adat. Namun pada zaman sekarang ini tradisi Mapaci tersebut sudah ditiadakan dengan acara keramaian, sehingga di sini terjadi suatu kebudayaan dan sudah melanggar nilai dari tradisi tersebut dan juga nilai keagamaan. Jadi itu adalah uraian singkat tentang tradisi Mapaci yang berlaku di wilayah kita yang masih menganut tradisi tersebut karena merupakan tradisi lokal masyarakat setempat yang kita tempati sekarang. Kemudian tradisi Mapaci, asal kata dari Mapaci artinya membersihkan diri sebelum memasuki bahtera rumah tangga yang baru. Itu adalah intinya tradisi Mapaci. Sebelum kita masuk ke tugas diskusi kelompok, Ibu sudah bagi 2 kelompok. Sudah bisa dilihat di WA group nama-nama kelompoknya, dan ada tugas diskusi kelompok yang Ibu bagikan di LKPD yang Ibu sudah kirim di WA group.
Jadi ya bisa dilihat. Mohon dibuka WA grupnya masing-masing. Di sini tugas diskusi kelompoknya yaitu yang pertama, amatilah keadaan lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu, apakah termasuk daerah pesisir, pegunungan, pedesaan, ataukah perkotaan. Yang kedua, bersama dengan kelompokmu, diskusikanlah mengenai hal-hal berikut ini. Yang ketiga, apa mata pencaharian yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat daerah tempat tinggalmu? Yang keempat, mengapa mereka memilih mata pencaharian tersebut? Yang kelima, bagaimana dampak mata pencaharian tersebut bagi kondisi perekonomian masyarakat di sekitarmu? Yang keenam, buatlah kesimpulan mengenai hubungan letak geografis terhadap mata pencaharian masyarakat di sekitarmu. Jadi ini adalah tugas diskusi kelompoknya. Ibu kasih waktu 15-20 menit untuk mengerjakannya. Setelah selesai dikerjakan, dipresentasikan ya per kelompok. Jadi silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya melalui WA group. Ya, silakan ibu kasih waktu 15-20 menit. Ya. Iya, Ibu. Jadi kalau memang daerahmu adalah daerah pegunungan, ya jelas sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani. Kalau daerah pesisir, ya masyarakatnya adalah sebagian besar sebagai nelayan. Nah, kalau pedesaan itu antara petani, nelayan, atau bergerak di bidang perdagangan. Kalau perkotaan ini, kalau daerah perkotaan itu sudah macam-macam jenis mata pencahariannya, apakah dari sistem kerja kantoran, perusahaan, pedagang, dan sebagainya. Ya, jadi bisa dimengerti tentang tugas diskusinya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Apa ada yang sudah selesai? Belum, Ibu. Ya, sudah selesai diskusi kelompoknya, sudah bisa dipresentasikan sekarang. Ya, silakan dipresentasikan. Baiklah, saya hasil diskusi kami yaitu 1. A. Petani. B. Karena kawasan yang mendukung di sektor pertanian. C. Dampaknya berupa masyarakat bergantung pada usaha pemanfaatan sumber daya pertanian dan juga dapat diekspor ke beberapa wilayah di Indonesia atau bahkan sampai luar negeri. 2. Kondisi geografis Indonesia sangat beragam. Ada dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Kondisi geografis Indonesia yang beragam berdampak pada mata pencaharian penduduknya. Orang yang tinggal di dataran tinggi akan memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan mereka yang tinggal di dekat pantai. Ya, itulah hasil diskusi, presentase diskusi dari kelompok 1. Kalau ada yang ingin menyanggah atau memberikan pertanyaan, silakan dari kelompok lain. Kalau begitu, kita masuk pada kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Saya, Ibu. Ya, silakan simpulkan. Kesimpulannya adalah antropologi berasal dari kata Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang dan logos yang berarti ilmu. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Di antara ilmu-ilmu sosial dan alamiah, antropologi memiliki kedudukan, tujuan, manfaat yang unik karena bertujuan dan bermanfaat dalam merumuskan penjelasan-penjelasan tentang perilaku manusia dan perilakunya di semua masyarakat. Objek kajian sosial adalah masyarakat, manusia, terutama dari sudut hubungan antar manusia,
dan proses-proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Dalam antropologi budaya, mempelajari gambaran tentang perilaku manusia dan konteks sosial budayanya. Sekian dan terima kasih. Jadi itulah, makasih atas Rahel atas kesimpulan, atas Ya, Ibu. uraian kesimpulannya. Di kesimpulan pembelajaran hari ini, bahwa kita mau masuk pada materi pokok yaitu konsep dasar ilmu antropologi dengan submateri pokok yaitu peran, fungsi, dan manfaat ilmu antropologi. Jadi berbicara antropologi yaitu berbicara tentang bagaimana kehidupan manusia dalam bermasyarakat beserta budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang ada dalam suatu masyarakat, di mana ada bagaimana peran, fungsi, dan manfaat antropologi itu. Jadi antropologi itu sangat berperan dalam membantu pembangunan permasalahan pembangunan di Indonesia. Jadi itu adalah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita kerjakan dulu evaluasi, ya. Ada evaluasi yang Ibu sudah kirim di Google Classroom. Ya, silakan dibuka Google Classroom-nya. Di situ Ibu sudah kirim tentang tes formatif. Silakan dikerjakan dan dikirim melalui Google Classroom. Bisa dipahami? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Jadi sambil dikerjakan, Ibu ingatkan bahwa di masa sekarang ini adalah kita dalam masa pandemi COVID-19. Olehnya itu selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Ibu. Ya, silakan Rahel. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, agar ilmu yang diberikan oleh Ibu Guru dapat diserap dan dipelajari oleh kita semua, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, terima kasih Rahel. Jadi Ibu ingatkan kembali tugas evaluasinya ya, mohon diperhatikan, dikerjakan di Google Classroom, kemudian kirim di Google Classroom. Iya, Ibu. Pelajaran hari ini apa masih banyak kekurangan atau bagaimana? Ya. Ya, semangat belajarnya ya. Iya, Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dan mendapatkan ilmu yang lebih baik, lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kirim secepatnya tes evaluasinya karena Ibu mau ambil penilaiannya ya. Oke. Iya, Ibu. Ya, dan terima kasih. Ya.